Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, materi yang pertama mengenai pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu pedoman berupa langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh guru di dalam pembelajarannya untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran umumnya dimaknai sebagai suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran yang tujuannya mencapai kompetensi lebih banyak diarahkan bagi perkembangan peserta didik sebagaimana yang ditetapkan di standar isi pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan RPP inilah seorang guru diharapkan bisa menerapkan pembelajaran secara terprogram. Oleh karena itu, RPP harus mempunyai daya terap yang tinggi. Tanpa perencanaan yang matang, mustahil target pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Melalui RPP dapat diketahui kadar kemampuan guru dalam menjalankan profesinya. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Dalam pengembangan RPP, guru diberi kebebasan untuk mengubah, memodifikasi, dan menyesuaikan silabus dengan kondisi sekolah dan daerah, serta dengan karakteristik peserta didik. RPP perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni seperti kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator hasil belajar, dan penilaian. Yang pertama mengenai kompetensi dasar berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, kompetensi inti berfungsi sebagai memberi makna terhadap kompetensi dasar. Yang ketiga, indikator hasil belajar berfungsi untuk menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi peserta didik. Yang keempat, penilaian berfungsi untuk mengukur pembentukan kompetensi dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi dasar belum terbentuk atau belum tercapai. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik dan tematik integratif. Pendekatan saintifik ialah yang digunakan dalam pembelajaran tersebut dilakukan melalui proses ilmiah. Apa yang dipelajari dan diperoleh peserta didik melakukan dengan indera dan akal pikiran sendiri sehingga mereka mengalami secara langsung dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan dan dapat memecahkan yang dihadapi dengan baik. Dalam pembelajaran pendekatan saintifik ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat menalar, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Sementara pendekatan tematik dan integratif dimaksudkan bahwa dalam pembelajaran tersebut dibuat tema dengan mengacu karakteristik peserta didik dan dilakukan secara integrasi antara tema yang satu dan tema yang lainnya maupun mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Dengan demikian akan menghasilkan peserta didik memiliki sikap, keterampilan, dan multi pengetahuan yang memadai. Sekian dari saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah fungsi dari RPP. Menurut Umar H. Malik, RPP itu berfungsi sebagai berikut ini. Yang pertama adalah memberikan pendidik pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengakaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian membantu pendidik memperjelas pemikiran tentang sambungan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian menambah keyakinan pendidik atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Kemudian membantu pendidik dalam rangka mengenal kebutuhan murid-murid, minat-minatnya, dan mendorong memotivasi mereka dalam belajar. Ada beberapa manfaat dalam RPP tersebut, yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur pendidik maupun unsur murid. Kemudian sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja tersebut. Yang selanjutnya adalah untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang selanjutnya untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Komponen-komponen dari RPP berisi identitas sekolah atau nama satuan pendidikan, kemudian identitas tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang kedua adalah tentang kompetensi inti, yang kemudian adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, maka selanjutnya adalah membuat materi pembelajaran yang berisi materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Selanjutnya adalah metode pelajaran. Yang selanjutnya lagi yaitu media, alat, dan sumber pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi di atas sendiri ada judul, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sekolah, contohnya MI Rodotul Atfal, mata pelajaran fikih kelas 1 semester 2, materi pokok tata cara wudhu, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Poin A, kompetensi inti. Ada 4 KI. KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan aktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Poin B, kompetensi dasar. 1.1 menerima tata cara wudhu. 3.1 memahami tata cara wudhu yang benar. 4.1 mempraktekkan tata cara wudhu. 4.2 menghafal doa setelah wudhu. Yang poin C, indikator pembelajaran. 4.1.1 mempraktekkan tata cara wudhu yang baik dan benar. 4.2.2 menghafal doa setelah wudhu dengan baik. Poin D, materi pembelajaran. Ada syarat sah wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, doa setelah wudhu. Poin E, media dan sumber belajar. Yang pertama, media. Untuk media ada komik, laptop, file tata cara wudhu, air, tempat wudhu. Yang kedua, sumber belajar. Buku guru fikih, buku tematik terpadu kurikulum 2013, karya Tuti Haryanti DKK, dan buku siswa fikih, buku tematik terpadu kurikulum 2013, karya Tuti Haryanti DKK. Poin F, kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, penutup. Di kegiatan pendahuluan, membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Guru memberi semangat dengan mengajak siswa bermain tepuk wudhu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu siswa diharapkan bisa mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar, hafal doa setelah wudhu, dan mengetahui manfaat dari wudhu. Untuk waktu di kegiatan pendahuluan yaitu 5 menit. Selanjutnya, kegiatan inti. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Siswa mengamati media komik anak berwudu. Siswa mendiskusikan isi komik yang diamatinya. Siswa menyampaikan hasil diskusinya. Siswa bertanya tentang hasil diskusinya. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang
wudhu, siswa mengamati media komik tentang tata cara wudhu melalui proyektor. Siswa melihat guru mempraktekkan gerakan wudhu di dalam kelas. Siswa mengikuti gerakan wudhu. Siswa mengikuti bacaan niat wudhu dengan cara dipenggal. Siswa mengikuti bacaan doa setelah wudhu dengan cara dipenggal. Siswa secara berkelompok maju ke depan kelas untuk mempraktekkan gerakan-gerakan wudhu dengan tertib dan benar, disertai dengan niat dan doanya. Siswa diajak ke tempat wudhu untuk praktek secara langsung tata cara wudhu dan penerapan doa setelah wudhu. Untuk kegiatan inti waktunya itu 60 menit. Selanjutnya penutup. Guru memberi kesimpulan tentang tata cara wudhu yang benar, kemudian guru memimpin berdoa dan salam. Untuk waktunya 5 menit. Poin G, penilaian. Ada 2 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Untuk aspek yang dinilai, 1. Mau berdoa setelah wudhu. 2. Tidak pernah berkata kasar. 3. Tidak menyakiti teman atau orang lain dengan tangan maupun kakinya. 4. Jujur melakukan dan berkata sebagai penerapan nilai wudhu. 5. Mau mendengarkan ketika guru atau teman berbicara. 6. Mau melakukan semua tugas yang diperintahkan. Yang kedua, penilaian produk. Aspek yang dinilai, bacaan niat wudhu, urutan gerakan, kebenaran gerakan, doa setelah wudhu. Untuk penskoran itu skor 1 ditambah skor 2 ditambah skor 3 ditambah skor 4 dibagi 2 dikali 10, itu nanti nilai akhirnya. Kemudian bawahnya itu kota dan tanggal pembuatan RPP, mengetahui kepala madrasah, ditandatangani nama NIB. Kemudian guru mata pelajaran, tanda tangan nama NIB. Biasanya di akhir itu ada lampiran instrumen soal. Di sini contoh soalnya: 1. Sebutkan rukun wudhu. 2. Sebutkan rukun wudhu yang ke-6. 3. Apabila meninggalkan salah satu rukun wudhu, bagaimana hukumnya? 4. Bagaimana lafal niat wudhu? 5. Tuliskan doa setelah wudhu. Untuk instrumen soal itu biasanya ada kunci jawaban.